Jayapura. Selama saya pelayanan di Indonesia atau di Manokwari, saya dapat undangan dari Jakarta, dari Surabaya, dari mana-mana. Tapi 20 tahun tidak pernah dapat pelayanan di Jayapura. Ya, itu buat saya ini mukjizat, haleluya. Ya, bisa dapat ada mitra di sini lewat dokter. Selfie saya bisa dapat pelayanan di Jayapura. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan karena kita semua perlu mitra untuk move forward ya, untuk bergerak. Kita semua perlu mitra-mitra supaya kita punya bisnis, kita punya pelayanan, pendidikan bisa move forward, bisa maju. Ya. Amin. Saya orangnya sudah tahu ya, tidak suka kalau kamu diam sendiri di sini. Harus bergerak sendiri, senyum sendiri supaya saya tahu kamu mengerti apa yang saya bilang. Haleluya. Dan tadi saya dengar waktu pastor berdoa, ya, dan kesaksian. Ya, kita semua ada banyak pergumulan dalam kehidupan kita semua ya. Angkat tangan kalau tidak ada masalah di rumah, angkat tangan, saya mau lihat. Saya juga tidak mau angkat tangan karena kita semua punya masalah. Kita semua banyak pergumulan dalam keluarga, anak-anak, cucu-cucu, orang tua. Tadi Bapak ya Carlos ya, waktu dia kasih saksian tentang Bapak ya dipanggil Tuhan. Saya ingat saya sendiri, saya pelayanan di Indonesia, mama saya, opa saya punya bapak, saya punya keluarga semua dipanggil Tuhan waktu saya masih melayani di Indonesia. Dan kadang-kadang tidak pulang, tapi saya berdoa saja, ya. Dan tadi saya dengar kesaksian, saya ingat, aduh Tuhan ya, terima kasih menguatkan Bapak Carlos dengan keluarga, ya, karena ya. Tidak gampang kalau kita ada tempat jauh baru Tuhan panggil kita punya keluarga ya. Tapi ada satu hal yang saya bersyukur kepada Tuhan karena ada banyak anak-anak Tuhan biasa topang dalam doa. Ya, di dalam gereja juga mungkin kita bisa mengalami problem, masalah, tapi harus ingat ada saudara-saudara di gereja biasa topangnya dorong dalam dosa supaya kita bisa kuat. Ya. Dalam tadi saya bilang apa? Dosa atau doa. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Dalam doa. Ya. Dan juga saya bersyukur juga karena lewat dalam pelayanan ini saya dapat dua hal. Pertama kali saya dapat mau buka rekening di Bank Papua. Tapi saya pikir saya mau buka bagaimana? Ya, tapi ada anak Tuhan di sini jadi langsung telepon langsung buka rekening. Ya, jadi saya lihat kita keluarga ya dalam Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, Tuhan siapkan semua. Ya, jadi saya tidak susah waktu mau buka rekening di Bank Papua. Ada Bapak siapa ya? Rubino, yes. Ada di bank saya, telepon, ya, langsung dia bilang, Bapak datang, langsung datang, bikin. Ya, jadi itu penting untuk punya mitra, ya, dalam kita punya hidup ya. Oke, ini bukan apa yang saya mau sharing, saya warm up saja, ya, kasih panas sedikit supaya kita bisa masuk dalam firman Tuhan. Oke. Mazmur 100. Berada tetap tinggal di tempat ya. Tiba-tiba kita bisa ya. Kita tidak bisa atur Roh Kudus. Saya khotbah ada KKR besar di Timika berapa tahun yang lalu. Ada salah satu gereja mengundang saya untuk khotbah. Dan waktu kita siap sebelum khotbah saya orangnya tidak mau langsung khotbah. Kita harus minum air dulu.
Ya, macam mama bisa masak, enak. Makanan enak semua di atas meja tapi tidak langsung makan. Harus minum air dulu supaya nanti makan bisa menikmati ya. Sudah selesai makan, kamu bikin apa lagi? Minum air lagi. Ya, supaya rasa kenyang. Dalam gereja sama, kita menyembah, memuji Tuhan, itu macam kita minum air. Ya, firman Tuhan datang macam kita makan. Selesai makan jangan langsung selesai pulang, minum air lagi. Harus kita menyembah Tuhan lagi supaya harus kenyang, full, ya. Jadi sebelum saya khotbah, saya mulai menyembah Tuhan baru semua ini KKR untuk pemuda-pemuda. Jadi ini anak-anak mereka semangat untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Tiba-tiba ada hamba Tuhan yang duduk dia langsung naik. Dia bilang, "Hoi, stop. Kita sudah di tengah worship." Baru dia datang bilang, stop. Kan dia anak kecil, saya mau naik mimbar baru saya. Bukan lap dia, padahal lap dia di atas mimbar. Dan langsung Roh Kudus bilang, kita bisa punya program, sistem di gereja. Tapi kita tidak boleh mengatur Roh Kudus. Haleluya. Jadi kita harus peka dalam roh. Kalau Tuhan mau kita menyembah. Kalau Tuhan mau kita menyembah saja sampai pulang, let's worship until we go home. Menyembah sampai pulang. Kita tidak bisa mengatur Roh Kudus. Walaupun sistem-sistem di gereja ada, tapi kita harus peka. Karena Tuhan mau bicara kepada kita, jadi kalau kita ikut, menyanyi satu lagu ini, bikin ini, baru kadang-kadang kita jalan sendiri, baru Roh Kudus tidak ada. Kita jalan sendiri, baru you bisa rasa, tadi di gereja saya macam tidak rasa apa-apa. Memang karena kita jalan sendiri, kita harus ikut petunjuk Roh Kudus. Supaya kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Ya. Haleluya. Oh Tuhan, terima kasih. Ku yakin saatnya berfirman, ku menang saatnya bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan Adam. Angkat suaramu, hidupku hanya ditentukan.
Mengalir Roh Kudus. Mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Mazmur 121 ayat 8. Psalms 121 verse 8. Mazmur 121 ayat 8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Mazmur bilang Tuhan akan menjaga keluar. Kita baru keluar dari tahun lalu. Amin. Hari ini, hari yang terakhir, minggu yang terakhir, kita akan keluar dari bulan ini. Tahun lalu, Tuhan menjaga kita sampai kita bisa masuk dalam tahun baru. Mungkin ada keluarga yang Tuhan panggil, tapi mungkin kita semua ada di sini sehat-sehat. Tahun lalu tidak ada ada masalah, tapi Tuhan ada. Kenapa? Karena dia bilang apa? Dia menjaga. Tuhan menjaga keluar. Keluar ada banyak arti. Tahun lalu banyak uang keluar untuk bangun gereja ini. Tapi ingat, setiap uang keluar, Tuhan menjaga, Tuhan lihat. Dalam kehidupan kita, dalam sekolah, dalam pendidikan, dalam bisnis, apa yang keluar dari kehidupan kita semua Tuhan jaga. Dia jaga supaya kalau uang keluar, tidak bisa keluar dan kita tinggal dengan kosong. Tapi uang bisa masuk kembali lagi. Amin. Masuk. Tuhan jaga keluar masuk. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya. Kalau kamu tidak tahu, mulai hari ini, pagi ini kamu dapat dengar firman Tuhan ini. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi tidak usah khawatir. Tidak usah takut. Kenapa? Karena Tuhan jaga. Tuhan bukan om atau Tuhan bukan keponakan kah? Tuhan itu Bapa kita. Haleluya. Dalam kehidupan kita semua, Tuhan jaga. Setiap hari kita keluar dari rumah, ingat, Tuhan jaga. Tidak ada amin. Kadang-kadang kamu lupa berdoa, baru naik motor, baru keluar, tapi tidak dapat dabrak karena Tuhan jaga. Amin. Ya. Waktu malam tidur, tidak berdoa, lupa karena tadi mungkin piknik di pantai Bakaro kah? Saya bilang karena kemarin saya ada di Bakaro sendiri, jadi pulang capek baru tidur. Hampir saya punya pelayanan tadi malam, saya lupa. Ya, tidur. Siapa di sini punya security di rumah? Satpam kah? Satpol kah? Satpam kah? Siapa ada security? Tidak ada. Tidur sampai lupa. Orang jahat mau masuk, mau curi, tapi Tuhan jaga. Iblis datang. Ada teman saya biasa bilang, iblis pakai Satan baru datang. Iblis pakai setan. Wow, luar biasa. Ini pertama kali saya dengar, iblis pakai setan bagaimana?
Iblis pakai setan baru mereka datang mau curi di rumah, tapi waktu datang lihat ada penjaga. Lihat Tuhan sendiri jaga. Langsung mereka bilang, aduh salah alamat. Wrong address. Cari tempat lain. Jadi bersyukur pagi bangun lihat motor masih ada. Pisang masih ada. Tidak ada yang curi. Ya. Karena ada penjaga. Haleluya. Keluar masukmu, ya Tuhan menjaga. Jadi kita harus bersyukur. Jadi datang di gereja harus datang dengan kesaksian. Oh, tadi malam saya tidur tapi puji Tuhan. Harus ada cerita untuk menaikkan nama Tuhan di tempat ini. Jangan sampai di sini baru WWL bilang ada yang mau kasih saksian, saya mau cepat cari ada sesuatu jatuh baru. Di sini tidak ada. Ini orang Pengge punya kelakuan. Semua sudah tahu. Harus datang bawa persembahan korban bukan untuk uang dan ini saja, tapi ya bawa kesaksian. Oh, saya tidak ada uang, tidak ada makan, tidak ada, tapi Tuhan jaga. Saya keluar dari rumah tidak keluar dengan sendirian, keluar dari motor, keluar dengan Tuhan ada di belakang, depan. Saya punya doa setiap hari, Tuhan, go front and come after me. Put me in the middle. Saya harus di dalam tengah. Ya. Supaya ada yang mau tabrak lihat, aduh, sorry, salah tabrak motor lain. Di belakang mau tabrak lihat, sorry, tabrak motor lain. Haleluya. Karena penjaga ada dengan kita setiap hari kita keluar dari rumah. Penjaga ada di rumah. Kadang-kadang kita bilang, ada yang mau keluar bilang, sayang, hati-hati ya. Ya. Jangan bilang sayang hati-hati baru. Nanti dia tabrak bilang, aduh. Nah, harus berdoa supaya Tuhan jaga keluar dengan sama-sama dengan dia anak ya. Ya. Keluar masukmu. Saya mau kita harus mengerti ini. Keluar setiap kali kita keluar apa? Keluar dari rumah, keluar dari tahun, keluar dari minggu, harus bersyukur kepada Tuhan. Oh, minggu lalu Tuhan jaga. Ini minggu baru Tuhan akan memberkati. Dia masih jaga saya. Kelas. Haleluya. Amin. Mulai. Dia bilang apa? Dari sekarang sampai selama-lamanya. Dari sekarang sampai forever. Haleluya. Semua bilang forever. Wah, pintar sampai. Forever. Mulai hari ini, saat ini, pagi ini, tahun. Ingat setiap kali keluar dari rumah tidak keluar sendiri. Ada proyek mau bangun gereja, setiap kali kasih keluar dompet dari saat Tuhan. Tuhan bilang haleluya. Sesuatu baru akan terjadi. Amin. Ketika kamu taruh tangan di dalam sak mau kasih keluar uang, dompet Tuhan sudah siap. Dia mau kasih berapa? Karena dia siap mau kasih kembali. Nah, kamu tidak mengerti. Haleluya. Kadang-kadang kita mau ini tukang mau datang kerja, jadi kita mau kumpul uang untuk bayar beli ini sayur saja susah. Tapi mau bayar mas kawin, cepat. Tidak apa-apa. Ini semua dalam rencana Tuhan. Tapi kita harus belajar dengan hal-hal yang kecil. Ya, mulai dari gereja. Mau bangun gereja ini, ya. Jangan bukan pikir, ini pemerintah akan kasih uang ya. Tuh pemerintah kasih uang baru Tuhan memberkati pemerintah dari kamu pulang dengan miskin. Tinggal dengan miskin, tidak dapat apa-apa dari Tuhan. Kalau kamu mau dapat sesuatu yang
Luar biasa, sesuatu baru, mau lihat sesuatu yang bagus terjadi dalam kehidupanmu. Kalau ada program-program untuk bantu atau bikin sesuatu, cepat-cepat kasih keluar dompet kah? Karena setiap kali tanganmu keluar dan masuk dalam noken untuk dapat dompet ini, Tuhan lihat dia mau kasih berapa. Kasih 50, dia kasih 100. Kasih 1 juta, dia kasih kembali 200. Takut banget. Kenapa kamu takut? Karena dia bilang, keluar masukmu Tuhan menjaga. Jadi tidak dengan kosong kita kasih, jangan pikir aduh. Sekarang ya berapa minggu yang lalu saya datang, saya bilang ya mau kasih persembahan, kasih tangan di dalam sak, apa yang terjadi? Ya semua mata terbuka. Ini semua punya mata, mereka semua terbuka. 5.000, 100.000, 1.000. Haleluya Tuhan. Ini saya persembahan memberkati Tuhan dengan 1.000. Omong kosong terus, berdoa kosong terus. Memang Tuhan memberkati, kasih 1.000 dapat 1.000. Mau berapa lagi? Haleluya. Kita semua penakut ya. Kadang-kadang kita orang Kristen suka takut. Tapi Tuhan hari ini bilang, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ayat 7. Saya mau baca dalam ayat 7. 1, 2, 3. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nawanmu. Ya. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Nomor 1, semua kecelakaan. Kalau kita keluar dari Tuhan, Tuhan menjaga, tidak dapat kecelakaan. Mobil kah, motor kah, pohon jatuh kah, tidak bisa dapat apa karena Tuhan jaga. Ya. Jadi kita tidak punya alasan untuk khawatir karena Tuhan jaga melindungi kita semua. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Artinya kecelakaan akan terjadi, tapi kalau kita keluar dari Tuhan, tadi saya bilang apa? Kecelakaan mau terjadi, tapi iblis lihat Tuhan ada sama-sama kita di atas motor, langsung dia bilang apa? Salah alamat. Wrong address. Haleluya. Ya. Di rumah tidak ada kecelakaan akan terjadi karena Tuhan ada. Jadi kita bersyukur sudah lama kita masih hidup bernafas di dunia ini. Mungkin kita tidak sadar, tapi Tuhan jaga. Ia akan menjaga nyawamu, your life. Ya. Bahasa Inggris bilang the Lord shall preserve you from all evil. He shall preserve thy soul. Preserve dalam bahasa Inggris artinya macam dulu tidak ada kulkas. Mereka kalau ada daging, mereka taruh garam ya. Supaya daging tidak rusak. Ya awet ya, terus. Dia baru bisa pakai lama. Hidup kita sama. Tuhan preserve hidup kita, jadi sakit penyakit datang, lihat salah alamat, cari rumah lain. Kecelakaan mau datang, lihat kita, salah alamat, cari orang lain. Kasihan orang lain, haleluya. Orang lain yang tidak punya Tuhan, kasihan loh. Mereka dapat kecelakaan, mereka dapat mati, mereka dapat macam-macam. Tapi kita Tuhan jaga, preserve. Jadi kita tidak bisa ini, kecuali waktu Tuhan. Wah Tuhan mau panggil, oke. Saya ada gula darah ya. Jadi saya pelayanan ke Australia, ke Selandia Baru, ada teman-teman bilang, Pastor Charlie harus jaga punya pola makanan ya, jangan makan daging begini. Saya pulang Indonesia saya makan sembarang. Tapi
Tapi ini saya punya iman, jangan ikut ya. Ya. Jangan, ya memang minuman-minuman yang manis saya tidak minum, tapi makan saya orang gunung, mama saya dari gunung, saya orang gunung. Lahir besar di gunung, macam Arafat kah, Wamena kah, saya orang gunung. Kita orang gunung suka makan daging. Saya kuat makan daging, haleluya. Dokter bilang jangan makan kambing karena ada gula darah. Wow, siapa kok? My God will protect me. Tapi ini saya punya iman ya. Saya tahu ini Tuhan akan, karena di Australia di Selandia Baru mereka kasih obat, saya punya tas penuh dengan obat-obat. Gula darah. Datang di sini saya minum-minum sampai saya mau muntah baru buang semua. Jadi hari ini ya memang saya jaga tidak minum makan yang manis-manis seperti kue dengan apa, tapi apa yang saya makan saya makan dengan iman ya Tuhan saya makan ini. Saya bilang kalau Tuhan waktu mereka paku dia di atas kayu salib, ingat paku-paku tidak kasih bunuh Yesus di atas kayu salib. Dia lihat di bawah sampai semua sudah selesai, baru dia bilang sudah selesai, baru dia lepas dia punya nyawa sendiri kepada Tuhan. Jadi saya bilang saya tidak bisa mati di Manokwari sampai panggilan Tuhan dalam hidup saya sudah selesai, baru Tuhan mau panggil silakan. I'll fly away, oh glory, I'll fly away when I die. Hallelujah, by and by, oh I fly away. I will fly away. Akan terbang ke surga waktu Tuhan. Bukan gara-gara suka apa sakit penyakit gula darah. Jadi tidak usah takut. Kadang-kadang kita ada sakit. Bapak jangan minum ini, jangan makan ini. Stop sudah. Semua mama bilang amin. Biasa bapak mau minum, bapak awas Tidak apa-apa, tahu saya mengerti. Kamu sayang bapak jadi mau jaga dia tapi. Haleluya. Tuhan jaga nyawa kita. Jadi ya sakit penyakit mau datang. Saya berapa kali ya sakit mau mati. Tapi saya bilang Tuhan, saya tidak sakit penyakit tidak bisa bunuh saya. Kecuali panggilan Tuhan dalam hidup saya, finish, baru Tuhan akan panggil saya. Jadi jangan takut, ya. Tapi maksudnya jangan keluar dari, ya kalau pakai motor jangan pakai sembarang, harus berhati-hati. Tapi harus tahu Tuhan jaga, ya. Keluar masukmu, nyawa kita Tuhan jaga. Ayat 6. Jadi tidak semua kecelakaan kita tidak bisa tapi Tuhan jaga melindungi kita. Haleluya. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Maksudnya problem-problem datang pagi, siang, sore tidak bisa karena Tuhan jaga melindungi. Setiap kali kecelakaan datang salah alamat cari orang lain. Kasihan untuk orang lain. Salah alamat. Ya. Baru saya ingat dulu waktu saya masih di Pengge, ada yang datang mau curi saya punya mobil. Tapi waktu dia keluar, dia lihat ini jam 2 atau 3. Saya tidur, tapi waktu lihat saya masih berdiri depan teras saya. Dia pikir ini sudah jam 2, Pastor Charlie belum tidur kah? Walaupun saya sudah tidur. Tuhan jaga. Ya. Kadang-kadang di rumah setiap malam kita tidur tidak tahu apa yang akan terjadi. Orang jahat datang. Tadi saya bilang iblis pakai setan datang. Iblis pakai setan terus. Datang mau curi, mau ya mungkin bikin kita sakit. Tapi ada penjaga. Dan ini bukan malaikat-malaikat yang kecil penjaga kita, jaga kita. Tuhan sendiri berdiri di atas rumah kita, di dalam rumah kita, dia jaga kita. Jadi iblis datang lihat salah alamat
Dia ciptakan lagu-lagu banyak sampai. Salah alamat, cari orang lain. Baru kita tidur enak, bangun enak, minum kopi sama. Tadi tidak tahu, tadi malam hampir iblis pakai setan datang. Untuk bikin macam-macam, tapi Tuhan ada. Haleluya. Ayat 5, semua baca. 1, 2, 3. Nomor 1, Tuhan penjagamu. Siapa di sini biasa bayar setiap bulan bayar kantor Tuhan karena dia jaga kita? Tidak, ini gratis. Amin. Tidak ada kantor Tuhan di sini kecuali gereja. Ini kantor Tuhan. Datang di sini harus bayar angin ya atau nafas yang kita bernafas ya. Ini kita bernafas gratis, tapi harus datang bayar. Ini kantor di sini. Pakai biasa bilang apa? Nafas ya. Pakai nafas gratis. Datang waktu dapat kasih persembahan perpuluhan tidak kasih. Ini kantor Tuhan, haleluya. Lihat teman kiri kanan, ini kantor Tuhan, bilang dia. Siapa di sini biasa ada hujan bayar? Hujan. Kantor hujan di mana? Ada di tempat gereja. Lihat baik-baik. Ya. Setiap kali saya di rumah saya di Sowi Gunung, setengah mati, tidak air susah. Jadi saya profil tank saya harus bayar 80.000. 85 kah? 80.000 setiap dua kali dalam satu minggu. Aduh. Saya harus simpan uang. Beli air. Tapi tidak simpan uang untuk kasih persembahan perpuluhan, tidak malu kah? Pakai hari gratis baru. Dari Tuhan. Dia kasih hujan. Bilang hujan, haleluya hujan. Jangan lupa untuk bayar. Kantor ada di sini. Mulai hari ini tahu ini kantor Tuhan. Jadi siap bayar matahari. Kamu pakai matahari gratis. Ya. Pakai bulan. Biasa malam lihat, bulan bagus sampai bayar. Menikmati baru tidak mau bayar lagi. Tidak malu kah? Biasa kita pakai alami Tuhan. Tuhan siapkan semua. Tapi kita tidak bayar. Ya, pay your bills. You tahu bills ya? Kita harus bayar, kita utang-utang harus bayar. Kita kalau tidak bayar ini listrik, padam. Jadi harus berusaha bagaimana bisa bayar listrik supaya malam ada lampu di rumah. Ya. Sama. Kita harus berusaha untuk bayar apa yang Tuhan kasih. Tuhan tidak minta tapi pakai punya otak. Supaya Tuhan akan memberkati. Tuhan tidak perlu uang kita. Tapi ini dalam hati ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi minggu depan ya, kantor ini sudah terbuka. Jadi minggu depan ini harus overflow, ini harus penuh sampai dia jatuh. Karena semua mulai bayar matahari, bulan, angin, semua yang kita pakai gratis. Mulai hari ini sudah dengar. Next week Sunday ya, minggu depan bayar. Ini kantor. Jangan pakai gratis. Haleluya. Kalau kamu ke
restoran atau rumah makan ya, sudah selesai makan lempar piring baru keluar tanpa bayar, bagaimana? Langsung mereka telepon polisi. Setiap kali hari Minggu datang di sini makan gratis baru tidak bayar lagi. Hah? Banyak orang pencuri ada di dalam gereja. Makan, kenyang, pulang, lupa bayar. Jadi mulai bulan depan kita harus berubah. Amin. Nanti saya mau datang cari bendahara di gereja, saya mau tanya berapa sudah masuk. Kita harus setia bayar. Bukan Tuhan minta, tapi kalau kita bayar Tuhan akan memberkati kita terus menerus. Berkat akan mengalir terus menerus. Amin. Semua tidak mau bilang amin. Kalau kamu sudah bilang amin, minggu depan awas kalau tidak bayar. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu. Haleluya. Dia sebelah tangan kananmu, the right man. Di kanan kita Tuhan setiap kali dia berdiri. Masalah datang, tidak lihat kita punya muka, tapi lihat Tuhan baru dia mundur. Salah alamat. Amin. Jangan sombong karena masalah datang tapi Tuhan jaga baru bilang ya saya sendiri saya berdoa sampai omong kosong. Kadang-kadang kita punya doa tidak ada artinya. Masalah datang jangan bilang aduh saya punya pergumulan, saya berdoa betul, tapi awas ya jangan sombong. Karena masalah datang tapi di sebelah kanan kita ada Tuhan. Haleluya. Jadi setiap kali rasa dalam tangan ya, gatal ya. Biasa bilang, ada uang mau masuk. Bukan, Tuhan ada di sini. Dia kasih ingat saya ada. Pertama kali saya datang di Indonesia saya dengar ada teman bilang ada saya punya tangan kanan dia gatal, mungkin uang mau masuk. Saya bingung ini tuh kenapa? Hanya di Indonesia saja tangan gatal mereka bilang uang mau masuk. Only in Indonesia, luar biasa. Di luar negeri tidak ada, jadi saya bingung. Kalau next time ya lain kali kalau tangan gatal jangan bilang, uang masuk. Tidak, Tuhan kasih ingat saya ada. Masalah mau datang, tangan gatal, Tuhan terima kasih. Sakit penyakit datang, kita rasa tangan gatal, Tuhan terima kasih. Bukan haleluya, saya mau dapat uang. Kadang-kadang kita bilang, saya punya tangan gatal, tapi uang tidak datang baru bilang, tadi saya punya tangan gatal tadi. Tidak dapat berkat. Ini bagaimana? Jadi kadang-kadang kita punya tangan gatal baru tidak dapat, baru bilang ini bagaimana? Tidak ada berkat, tidak masuk, baru iblis, Satan pakai iblis lagi bilang ya betul tidak ada jadi ya. Haleluya. Kita baca lagi ya yang terakhir ya. Ayat 5, 1, 2, 3. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Haleluya. Oh, I like that. Di sebelah kananmu. Ya. Jadi mulai hari ini sudah tahu. Kalau tangan gatal bukan untuk uang mau masuk. Jadi karena kita percaya, orang Indonesia percaya tangan gatal uang masuk, kadang-kadang uang masuk juga. Tapi jangan percaya tangan gatal baru pikir ini uang mau masuk, tidak. Memang kalau tangan gatal di kiri kanan atau kaki gatal kita tidak pikir apa-apa, pikir tidak ini biasa. Hanya tangan kiri saja gatal baru kita uang mau masuk. Haleluya.
Ayat 4. 1, 2, 3. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Wow. Amin. Penjaga kita tidak pernah tidur. Jadi apa yang terjadi, masalah terjadi, Tuhan bukan buta. Kadang-kadang kita orang Pentakosta ya, saya dengar kita kadang-kadang berdoa, kita teriak sampai macam Tuhan tuli ke apa? Ya, tidak usah kita teriak, Tuhan. Berdoa pelan-pelan saja. Mau siapa dengar suaramu? Baru angkat suara berdoa. Berdoa pelan-pelan saja. Ya. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Saya sudah di Alkitab saya sudah ganti Israel, saya taruh nama saya di situ. Calikubai, haleluya. Yang jaga saya tidak pernah tidur. Jadi mau khawatir untuk apa? Memang kamu semua orang Indonesia di sini, orang Papua di sini menikmati hidup, tidak bayar ini visa. Tidak ada yang punya rumah pribadi, ada yang tidak, tapi menikmati. Saya harus bayar visa setiap bulan 500. Dulu saya mau minggu terakhir sebulan saya harus berdoa supaya dapat 500. Tuhan, 500 datang. 500 di mana kau datang di dompetku? Karena saya harus bayar visa. Sekarang saya sudah stop berdoa untuk 500 karena 500 sendiri cari saya. Haleluya. Bilang amin. Ya, haleluya. Ya, jadi tidak usah khawatir, tidak usah takut. Kalau setiap hari kita keluar dengan Tuhan, masuk dengan Tuhan, setiap hari Tuhan jaga hidup kita, untuk apa kita biasa takut? Ya, khawatir. Haleluya. Tadi ayat berapa? 4 ya. 3. 1, 2, 3. Bahasa Indonesia, he will not suffer thy foot to be moved, that he will keep you. He that keepeth you will not sleep. Tidak bisa, masalah atau problem datang tidak bisa bikin kita goyang atau takut, karena yang penjaga kita tidak pernah tidur. Haleluya. Masalah datang, tapi harus ingat Tuhan yang menjaga kita tidak pernah tertidur. Dia lihat apa yang terjadi. Kadang-kadang kita masuk satu masalah baru kita bilang, aduh Tuhan, saya berdoa tapi tidak ada jawaban dari Tuhan. Baru karena tidak dapat jawaban langsung dari Tuhan, pikir Tuhan tidak ada kah? Dia ada, dia lihat, dia dengar. Ya, kita harus sabar, tunggu dalam hadirat Tuhan. Ya, kadang-kadang kita tidak sabar, kita mau like instant me ya, cepat. Kita berdoa mau Tuhan memberkati kita langsung. Tuhan akan datang pada waktunya, bukan pada waktu kita sendiri. Haleluya. Kita harus belajar. Tinggal dengan diam diri di dalam hadirat Tuhan. Kita harus belajar. Karena kita manusia mau cepat-cepat. Naik motor cepat, naik mobil cepat, naik pesawat cepat, ke kantor cepat, semua cepat. Khusus untuk gereja saja semua pelan-pelan. Di sini tidak ada, ini orang pengen punya kelakuan. Jam 9 lewat, satu-satu masuk. Jam 9. Tapi kita punya janji dengan Tuhan, jam 9 ibadah mulai. Hadirat Tuhan sudah bergerak. Jam 9 hadirat Tuhan sudah bergerak. Baru kita datang kembali di belakang, kita datang terlambat mau kejar Tuhan. Oh Tuhan sudah pergi. Kita hosa pulang, nanti dibilang, aduh tadi di gereja saya tidak rasa hadirat Tuhan. Memang karena kamu datang terlambat. Hadirat Tuhan sudah bergerak, sudah move.
Baru kamu sendiri tidak datang on time, tidak rasa apa-apa, nanti pulang salahkan Tuhan lagi. Saya tidak rasa apa-apa. Ya. Dari kita harus belajar hal-hal kecil begini. Supaya kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Ayat kedua, ini mau selesai. Saya tahu ada banyak teman-teman dulu bilang, oh Pastor Charlie cepat, saya mau ke Pantai Bakaro lagi. Ya, bilang cepat, nanti di Bakaro you punya apa namanya, makanan you bisa makan tidak rasa enak. Ayat kedua, 1, 2, 3. Pertolonganku. Pertolongan siapa? Ya, pertolonganku. Ialah dari Tuhan. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Yang menjadikan langit dan bumi. Jadi kalau ada masalah jangan cari mama dengan papa. Karena mereka juga punya masalah sendiri. Ya. Kadang-kadang laki-laki kalau suami biasa ya baru nikah menikmati bulan madu. Baru madu sudah selesai habis. Baru bisa mulai rasa pahitnya. Waktu masih baru suami bilang say lagi, haleluya. Darling, wow, pakai bahasa Inggris lagi. Wow. Ya, kita orang Papua ini lewat. Ya, lewat. Karena masih ada di bulan madu. Semua enak, manis-manis. Senyum terus. Tapi madu sudah selesai habis, rasa matahari. Panas. Kalau ibu-ibu kalau sudah mulai rasa panas-panas jangan cari mama. Kasihan mama juga punya masalah. Papa di rumah bikin macam-macam di rumah. Mama bikin teh, mama bikin kopi, mama bakar ini, mama bakar itu, mama masak ini. Mama capek. Jadi jangan bawa ibu punya masalah ke rumah mama lagi. Siapa suruh menikah? Haleluya. Hah? Siapa suruh nikah? Kalau tidak mau ketemu, tidak mau punya masalah, jangan nikah, tidak dengan mama terus. Tapi sudah nikah, kalau ada masalah, sayang harus sayang. Ada masalah sayang terus. I love you, bukan I love you. Haleluya. Biasa saya cerita teman satu di sini. Kalau suami bawa uang, aduh, istrinya bilang, say, mau minum apa? Kopi susu atau Milo KTK, mau minum Coca, siapkan. Tapi kalau tidak bawa uang, kalau dia bawa uang, dia panggil dia punya nama. Saya tidak bisa disebut nama, saya panggil Yunus. Kalau ada Yunus, sorry. Hah? Oh, sudah berangkat ya? Ya, haleluya, puji Tuhan. Ini mukjizat terjadi baru saya bilang Yunus. Haleluya. Ya, kalau dia Yunus bawa uang ke rumah, dia punya istri bilang, sayang, my darling, I love you. Tapi kalau tidak ada uang, Yunus. Kalau dia bawa uang ke rumah, dia punya istri bilang, Papa John. Pakai Papa John. Tapi kalau tidak bawa uang ke rumah, Yunus. Langsung. Tidak bawa uang ke rumah, dia bilang, Mama, bikin kopi, bikin teh. Tidak punya tangan kan? Diri.
Tidak, di sini tidak ada. Kelakuan pengen di sini tidak ada. Haleluya. Saya suka orang Jawa ya. Kalau ke rumah, saya biasa pelayanan di Jakarta, baru ada teman-teman ke rumah mereka. Kalau bapak datang, yo pak, apa, ya pak, I like it. Datang, dia cium dia punya tangan, kayak dia lepas sepatu, dia pikir bapak duduk seperti raja. Kita di Papua kasihan. Kita di Papua kalau bapak sibuk sedikit di kantor, dia tidak pulang dengan cepat. Mama dia sudah mendidih. Karena dia marah bapak, anak-anak bisa diam sudah. Kasihan anak-anak tidak bikin masalah, tapi mama sudah marah bapak, dia pukul anak-anak di rumah. Ini saya heran, ini kelakuan orang Pengge baru. Kamu di sini jangan ikut ya, tidak baik sekali. Kita seperti orang Jawa ya, yo mas. Bawa uang atau tidak masalah, yo bikin teh, bikin kopi. Di sini kalau bawa datang mau turun dari motor tidak bawa plastik. Tapi kalau dia bawa pulang plastik, bapak sudah datang, anak-anak bapak datang, ngomong kosong. Haleluya. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Ya, masalah apapun kita menghadapi, tapi harus ingat ya, pertolongan kita dari Tuhan, bukan dari manusia, bukan dari bapak mama. Ya, jadi jangan bawa masalahmu ke rumah orang tua ya. Kalau sudah punya suami, sudah punya istri, jangan bawa kamu punya masalah ke rumah. Mama dia setengah mati di rumah. Bapak dia bikin dia kepala pusing. Baru kamu bawa punya masalah lagi ke rumah, baru bikin mama tambah pusing. Jadi nanti dia stroke, nanti menangis, mama, cepat sampai ya. Kamu juga bantu dia untuk mati cepat. Karena kamu bawa punya masalah ke rumah. Dia masih hidup lama, tapi bapak sudah bikin dia pusing. Kamu juga bawa punya masalah ke rumah, dia mama dia langsung lepuh. Haleluya. Oke. Ingat, pertolonganku ialah dari Tuhan menjadikan langit dan bumi. Luar biasa. So don't bring your problems to the house. Ayat 1. 1, 2, 3. Go. Maksudnya kalau ada masalah, jangan lihat suami-suami terus. Karena suami juga mungkin di kantor ada masalah di kantor. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mama ya mungkin ada sesuatu, jangan lihat keluar dari keluarga, lihat kepada Tuhan. Jawaban kita dalam segala hal, segala masalah, Tuhan adalah jawaban kita semua. Amin. Dia bilang apa? Aku melangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah aku datang pertolonganku? Lihat ke atas. Jangan lihat kiri kanan. Kalau lihat kiri lihat masalah, lihat kanan lihat masalah, lihat di bawah masalah. Lihat ke atas. Lihat kepada Tuhan. Mukjizat akan terjadi. Amin. Sesuatu baru akan terjadi. Pertolongan, Tuhan akan bawa apa yang kita mau. Tuhan akan bawa. Jadi jangan lihat mama, papa, atau kadang-kadang kakak dia kerja di Freeport, kakak dia kerja di kantor mana, baru setiap kali ada masalah sedikit SMS, Kak,
ini ada masalah sedikit. Dia punya om dia perlu uang kuliah. 1 kali boleh. Jangan 2 kali. 3 kali. Kakak punya istri dan anak-anak juga. Dia punya masalah sendiri. Baru setiap kali kamu SMS terus minta uang. Saya punya ada teman dari Germany. Hari mereka dua-dua suami istri datang tinggal sama saya. Jadi kita mandi-mandi di Bakaro ya. Tapi dia cerita dengan saya bilang ada berapa teman di Jayapura. Waktu mereka masih di Jerman, mereka berteman dengan banyak orang di Indonesia. Tapi teman-teman dari Indonesia dari Jayapura biasa SMS terus. Renard, tolong, bapak saya sakit, kirim uang. Minggu depan, Renard, tolong kirim uang. Mama saya sakit. Renard, tolong, minta uang terus. Jangan kita orang Kristen minta uang terus dari kita punya keluarga sendiri. Karena kadang-kadang kita punya keluarga ada masalah sendiri. Tidak salah, tidak ada masalah. Tapi jangan kita setiap hari minta uang, setiap bulan minta uang dari mama, dari keluarga terus. Saya ada teman satu di Pengge, orang Pengge, istrinya Jayapura. Tapi dia punya gaji. Setiap bulan dia dapat gaji. Di Pengge kita dapat gaji sistem Australia 2 kali. Kita dapat gaji. Jadi setiap kali gaji masuk di punya rekening, langsung dia transfer ke mama di Jayapura. Karena mama setiap bulan, setiap minggu dia telepon, dia SMS. Nak, kirim saya punya uangnya. Suami ini, teman saya punya suami bilang, setiap kali kamu kirim uang terus. Kita juga perlu mau bangun rumah ini, tapi mama telepon, saya yang lahir dia baru kasih besar, kasih makan, bukan kok. Jadi jangan you marah-marah. Kita sudah punya keluarga harus mandiri. Jangan kita depend ya, setiap kali telepon mama atau papa atau kakak. Kita harus lihat Tuhan. Tuhan bisa menolong kita. Jadi kita orang Kristen, kita harus belajar bagaimana kita harus depend ya. Kita harus lihat Tuhan terus, minta dari Tuhan terus. Baru kita bisa lihat tangan Tuhan, campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita minta dari Tuhan, Tuhan tidak bisa bilang, minggu lalu saya kasih baru hari ini minta lagi. Tuhan tidak pernah marah. Kalau hari ini kita minta dari Tuhan dia kasih, kalau besok kita minta dia kasih, hari lusa kita minta dia kasih terus. Tapi tidak sama dengan kita manusia. Keluarga, tapi setiap hari dia kasih nanti dia bilang ke istrinya, blok dia punya nomor. Dari nanti dia cari orang lain telepon, kak saya telepon tapi maaf, tipu lagi. Saya punya HP error, tidak error, dia blok. Karena kamu setiap kali minta uang terus. Dan kakak dia sudah capek, dia sudah blok dia punya nomor. Ya, jadi kalau kakak sudah blok dia punya nomor, jangan cari masalah lagi. Baru mungkin telepon dia punya istri. Ya, kita harus belajar bagaimana kita bisa lihat ke atas. Ya, kita harus cari Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Sekali lagi, bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
Terima kasih ya Tuhan, apa yang menjadi pergumulanmu saat ini, datang dan jujurlah kepadanya. Dia Tuhan yang melihat kerendahan hatimu. Dia Tuhan yang lihat apa yang engkau buat. Dia Tuhan yang lihat saat ini perkaramu. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu. Tidak ada yang tidak mungkin. Kami sudah melihat banyak perkara, banyak mujizat, banyak hal yang sudah terjadi di luar dari pikiran kami, di luar dari kemampuan kami, dan kami tetap percaya di depan pun tidak ada yang mustahil. Engkau Allah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang bekerja di sepanjang sejarah, yang bekerja untuk mendatangkan kebaikan, yang bekerja mempersiapkan yang terbaik bagi kehidupan kami umat-Mu. Terima kasih untuk hamba-Mu Pastor Charlie yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Pakai ia lebih heran dan dahsyat lagi dalam menyampaikan kebenaran-kebenaran-Mu dimanapun ia pergi dan berada. Dalam setiap pergumulan, dalam setiap kebutuhan, dalam setiap kelemahan, Tuhan ada dan menyertai. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk waktu ini. Kami percaya keluar dan pulang dari tempat ini, kami akan melihat mujizat terjadi dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam kehidupan anak-anak, dalam kehidupan suami, dalam kehidupan istri, dalam kehidupan keluarga besar. Tuhan akan angkat dan pulihkan setiap kami. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali, saya kembalikan kepada pemimpin pujian.